Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita yang hidup di dunia ini tidak ada yang selamat dari kezaliman orang lain. Karena manusia memiliki tabiat yang berbeda-beda, perangai yang berbeda-beda. Namun tahukah kita bahwasanya ada pahala besar yang menanti bagi orang yang terzalimi jika ia menyikapinya dengan sikap yang benar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan 20 alasan, 20 sebab yang bisa kita upayakan agar kita bisa menghadapi gangguan orang lain atau kezaliman orang lain dengan berbuah pahala. Saya sebutkan sebagiannya. Yang pertama beliau sebutkan adalah ketika kita di posisi terzalimi, diganggu oleh manusia, maka yang pertama yang kita harus ingat adalah bahwasanya seluruh perbuatan hamba, gerakan dan diamnya bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita memandang dari sisi ini, maka kita akan menyadari bahwasanya yang menakdirkan, yang membuat mereka berkuasa di atas kita, mampu menzalimi kita semata-mata karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merenung, melihat kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka di atas kita. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan bahwasanya hendaklah seorang hamba ketika ia terzalimi, maka hendaklah ia menyadari bahwa setiap musibah yang menimpanya, termasuk kezaliman orang lain terhadapnya, bagian dari dosa yang pernah ia lakukan. Sehingga kalau dia melihat dari sisi ini, maka ia akan berbenah, memperbaiki dirinya, sehingga musibah itu berbuah nikmat bagi dia, karena dia akan meraih pahala yang besar dari musibah tersebut. Kemudian juga beliau menyebutkan bahwasanya di antara hal atau sebab yang membuat kita bersabar dari gangguan manusia adalah kita harus ingat bahwasanya al-jaza min jinsil amal. Artinya ketika kita dizalimi dan kita memilih bersabar dan memaafkan, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala akan mudah memaafkan kesalahan kita. Karena di dalam Islam kita sering mendengar bahwasanya balasan atau ganjaran sesuai dengan perbuatan. Jika kita mudah memaafkan, maka Allah mudah memaafkan kita. Jika kita sulit memaafkan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala juga sulit untuk memaafkan kita. Dan masih banyak lagi sebab-sebab yang lainnya yang insyaallah kita akan sampaikan pada kesempatan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.